Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alif Ainun Firdaus. Saya dari mahasiswa pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya membuat video pembelajaran kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan judul Lingkungan Tempat Tinggalku. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan judul Lingkungan Tempat Tinggalku. Nah, kira-kira apa sih tempat tinggal itu? Nah, tempat tinggal adalah tempat di mana manusia berteduh dari keadaan alam dan juga melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tempat tinggal bagi manusia biasanya berupa rumah. Nah, tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Seperti gambar berikut ini. Nah, gambar di samping ini terdapat beberapa rumah dan juga hamparan sawah yang luas dan juga petani yang sedang bekerja. Tidak ketinggalan juga binatang seperti kuda dan juga sapi. Ini menunjukkan bahwa gambar ini merupakan sebuah pedesaan. Lalu, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu nyaman tinggal di sana? Nah, saya juga punya cerita tentang si Udin. Si Udin dan keluarganya ini sedang berlibur ke kampung halamannya di Jawa Barat. Nah, di sana dia juga berkunjung atau berwisata ke Telaga Warna. Nah, selanjutnya ayahnya menceritakan tentang asal mula Telaga Warna. Nah, kira-kira bagaimana isi ceritanya? Mari kita dengarkan. Nah, sekarang perhatikan cerita berikut ini. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata sang raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Namun, sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu pun terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka,
Air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, setelah membaca cerita tersebut, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Pertanyaan kedua, di manakah raja bertapa? Pertanyaan ketiga, apa yang dipersiapkan raja dan permaisuri sebagai hadiah ulang tahun putrinya? Pertanyaan keempat, mengapa permaisuri menangis dan bersedih? Pertanyaan kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jawaban nomor 1, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Yang pertama, ada seorang raja. Yang kedua, ada seorang permaisuri. Yang ketiga, ada seorang putri raja. Dan yang keempat, ada rakyat. Wah, di manakah seorang raja bertapa? Raja bertapa di dalam hutan. Pertanyaan ketiga, apa hadiah yang diberikan raja dan permaisuri untuk putri yang sedang berulang tahun? Jawabannya adalah kalung permata. Pertanyaan keempat, mengapakah permaisuri menangis dan bersedih? Jawabannya adalah karena seorang putri raja menolak kalung dari pemberian permaisuri dan raja tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimanakah sifat putri dalam cerita tersebut? Nah, sifat putri dalam cerita ini yaitu dia bersifat angkuh dan juga kurang bersyukur. Karena dia sudah diberi hadiah, tetapi dia menolaknya dengan kasar. Dan itu tidak sopan, apalagi dilakukan kepada kedua orang tua. Nah, kalian juga bisa membaca cerita tersebut dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tegas, dan juga dengan percaya diri. Nah, cerita tentang asal mula Telaga Warna tersebut merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi cerita fiksi ini merupakan cerita khayalan atau tidak terjadi di dunia nyata dan sebagai hiburan saja. Lantas, apa sajakah ciri-ciri dari cerita fiksi? Ciri-ciri yang pertama yaitu sifat dari cerita fiksi merupakan rekaan atau berupa wujud dari khayalan atau imajinasi seorang pengarang. Ciri-ciri yang kedua yaitu dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Ciri yang ketiga yaitu fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Ciri yang keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Ciri yang kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Nah, masih dari lanjutan cerita si Udin. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Kemudian, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu pun bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin.
Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi udin. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang gaya dan gerak, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, untuk langkah pertama, kalian letakkan meja di tempat yang luas. Nah, langkah kedua, doronglah meja itu, lalu amati yang terjadi pada meja itu. Nah, langkah yang ketiga, tariklah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Nah, setelah kalian menonton video tadi, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Pertanyaan kedua, kemana arah meja saat didorong? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Pertanyaan keempat, kemana arah meja saat ditarik? Nah, mari kita bahas. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Jawabannya adalah, saat meja didorong, maka meja bergerak. Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Jawabannya, saat ditarik, meja itu bergerak. Pertanyaan nomor 4. Kemanakah arah meja saat ditarik? Jawabannya, saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Nah, lantas apa sih perbedaan gaya dan gerak? Nah, perbedaannya adalah, gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya, ataupun berubah bentuk. Sementara itu, gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Dari pembahasan tadi, maka kita bisa dapat simpulkan yaitu, dalam membaca cerita fiksi, apa yang harus diperhatikan? Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana artikulasi dengan jelas, lalu intonasi yang tegas dan juga tepat, dan juga ekspresif yang mendukung, dan juga tentunya rasa percaya diri dalam membacanya. Nah, dalam membaca cerita fiksi juga, kita juga harus tahu apa intisari dari cerita tersebut, seperti tokohnya siapa saja, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Lalu kita juga tadi sudah membahas tentang gaya dan juga gerak. Apa sih itu gaya? Apa sih itu gerak? Lalu apa perbedaan antara gaya dan juga gerak? Mengapa sebuah meja jika didorong itu bergerak? Dan juga mengapa meja tersebut kalau ditarik itu juga bergerak? Nah, jadi suatu benda dapat bergerak apabila benda tersebut terdapat gaya di dalamnya. Ya baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Motivasi dari saya yaitu, teruslah belajar, teruslah berusaha untuk menggapai cita-cita, banyak-banyaklah membaca, karena cita-cita yang kalian ingin capai, jika kalian berdoa dan juga berusaha, pasti kalian akan dapat. Baik, kesan selama berkuliah di PGMI, banyak menemukan hal-hal yang baru, banyak belajar hal-hal baru, bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa. Oke, ayo teman-teman kita kuliah di PGMI. Nah, kenapa harus di PGMI? Karena di PGMI kita bisa belajar mengenai berbagai hal. So, tunggu apa lagi? Ayo kita masuk di PGMI. Ditunggu ya di keluarga besar PGMI. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
selalu jaga kesehatan, stay healthy, stay safe untuk kita semua dan juga selalu tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.